Tiba-tiba kejadiannya sama persis kayak kejadian yang sebelumnya. Ada mobil datang berhenti di mobil mereka berdua ini sama. Belum ada respon apapun gitu, langsung tar. Selesai. Ada sebuah peribahasa yang kita semua pasti familiar. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Enggak juga, ini enggak berlaku di kasus kali ini. Ada satu serial killer yang berjudul Zodiac. Ini benar-benar gak berlaku sama peribahasa tadi. Karena semua tindak kejahatan dia setelahnya tuh dia langsung nelpon polisi. Dia ngelapor atas kejadian yang dilakukan sendiri. Dia ngirim surat ke media. Dia menebarkan fear, ketakutan ke seluruh warga di kota. Bahkan ada satu momen abis lakukan kejadian, dia ini kabur tapi gak kabur lalu, jalan santai gitu dan papasan sama polisi dan gak ketangkap. Dan lagi-lagi ngirim surat lagi di kantor polisi. Ah, tadi ini kita udah papasan tapi kau gak nangkap aku juga gitu. Psikopat itu yang dilakuin sama Zodiac ini. Belum lagi setiap surat yang dia kirim itu selalu menggunakan kode enkripsi yang gak bisa dipecahkan sembarang orang. Dan kasus ini masih terbuka sampai sekarang dan mungkin aja gak akan pernah terpecahkan. Kayak mana selengkapnya? Siapin kopi dan cemilan, sini gue ceritain. Kisah dimulai di tahun 1960-an di California Utara, Amerika. Di tahun-tahun itu di sana tuh kehidupannya lagi damai-damainya, lagi tentrem-tentremnya. Orang bangun pagi, berangkat gawe, pulang malam gitu terus. Terus tindak kriminalitas atau kejahatan besar itu hanya terjadi di kota-kota besar. Jadi di beberapa wilayah di pinggiran gitu nggak ada tuh, nyaris nggak ada. Bukan berarti nggak ada sama sekali, nyaris nggak ada. Sekalipun ada mungkin kriminal kecil. Tapi kasus-kasus besar itu jarang terjadi di sana. Tentrem lah pokoknya. Di tempat ini ada yang namanya Lake Herman Road. Itu kayak tempat jalur panjang gitu tapi sepi. Nah, di jalur panjang ini ada satu tempat yang namanya Lovers Lane. Tempat ini tuh dipakai sama muda-mudi di sono tuh untuk pacaran lah, nongkrong segala macam. Ya mirip-mirip kayak tempat lo tuh di flyover lah. Di tanggal 20 Desember 1968 ada dua pemuda nih namanya David sama Betty. Umur mereka 17 dan juga 16 tahun. Kayak yang gue bilang tadi, di Lovers Lane tadi tempat mereka untuk pacaran lah. Berhenti lah mereka berdua di situ pacaran, nongkrong gitu. Nah, yang nggak mereka sadar, mereka kan duduk-duduk aja di pinggiran mobil mereka. Yang nggak mereka sadar, di belakang mobil mereka ini ada mobil juga yang berhenti. Lampunya dimatiin tapi mesinnya masih tetap nyala. Dan kebetulan waktu kejadian itu jam 11 malam. Ada orang tapi mungkin jaraknya jauh-jauh lah, nyaris nggak ada orang sama sekali, sepi. Nah ketika polisi datang, si David ini kondisinya udah tergeletak di samping mobil dia tempat duduk tadi sama si Betty. Nah sedangkan si Betty di mana bang? Si Betty 8 meter dari mobil dia sama David tadi. Entah mungkin dia keseret, entah mungkin dia dibawa. Udah 8 meter aja jaraknya. Terus waktu polisi datang, yang dilihat sama polisi di sekitaran badannya si David sama si Betty ini ada selongsong peluru banyak. Itu pada berceceran di lantai. Awalnya polisi ngira kalau ini mungkin perampokan. Tapi pas dicek sama polisi di mobilnya si David ini nggak ada satupun barang yang hilang. Jadi bukan perampokan harusnya motifnya. Tapi apa? Sebingungan lah polisi yang waktu itu nemuin si David sama si Betty ini. Bingung mereka. Harusnya tempat ini nggak pernah ada kejahatan yang sampai kayak gini lah. Kayak gue bilang di awal tadi lah, jarang ada kejahatan yang sifatnya besar gitu loh. Apalagi sampai kasus pembun-bun begini nih jarang. Nah ini tiba-tiba banget terjadi. Motifnya juga nggak kebaca. Kalau emang perampokan kan gampang kan. Ini nggak sama sekali. Bingung polisi. Ya apalah motifnya. Dan bahkan sampai beberapa hari ditelusuri itu kasus nggak ketemu jalur ujungnya kayak mana. Akhirnya kasus ini dianggap sebagai insiden tunggal. Yang nggak polisi sadar, justru ini jadi pembuka kasus-kasus besar yang bakal terjadi di belakang nanti. Dan bener aja kayak gue bilang tadi, 6 bulan setelah kejadian hari itu, tepatnya di tanggal 4 Juli 1969, kejadian yang sama terulang kembali. Kali ini ada dua muda-mudi namanya Darlene sama Michael. Darlene ini umurnya 22 tahun, sedangkan Michael ini berondong deh, 19 tahun umurnya. Kejadiannya hampir sama tapi di tempat yang berbeda. Kalau yang pertama itu di Lovers Lane gitu kan. Kalau yang kedua ini kejadiannya di tempat yang namanya Blue Rock Spring Park. Ya, mungkin di taman gitulah. Tapi kejadiannya di jam-jam yang sama, sekitar jam-jam 11-an malam, seperti kayak kejadian yang 6 bulan yang lalu. Tiba-tiba kejadiannya sama persis kayak kejadian yang sebelumnya. Ada mobil datang berhenti di mobil mereka berdua ini sama. Lampu dimatiin, mesin tapi nyala gitu loh. Lihat situasi itu kan otomatis dua pasangan ini, si Darlene sama si Michael tadi kan bingung kan. Siapa yang gitu kan? Ya lagi pacaran gitu kan. Belum ada respon apapun gitu, langsung tar.
selesai. Gak ada percakapan apapun gitu loh. Orang yang misterius dari belakang mobil ini langsung turun aja, ngedeket ke mereka berdua langsung begitulah, cepet lah kejadiannya. Dan setelah kejadian itu si orang misterius pun langsung kabur gitu kan. Nah si Darlene ini nggak selamat, tapi si Michael ini masih bisa terselamatkan walaupun dia udah luka parah banget lah. Nah karena si Michael ini selamat nih, waktu di rumah sakit dia menceritakan kronologi kejadian yang dialamin dia sama pacarnya ini kayak mana gitu. Menurut dia, ciri-ciri yang masih dia ingat betul nih, pelaku orang misterius ini badannya tinggi gede gitu, kulitnya putih sama pakai kacamata. Nah dari si Michael inilah polisi dia punya petunjuk. Polisi ini sambil nyatet apa yang dia ngomongin sama si Michael ini sambil ingat-ingat kejadiannya, soalnya mirip-mirip kan kayak sebelumnya kan. Belum selesai ini dia mikirin nama ngobrol sama si Michael ini, datanglah telepon nih, dapat telepon polisi ini dari penelpon misterius. Halo Pak, saya ini melaporkan pembunuhan 2 orang. Mereka dites pakai peluru 9 mm. Nah, kalau Bapak masih inget nih 6 bulan yang lalu tuh, tahun lalu tuh pelakunya tuh saya tuh yang ngabisin tuh, nah gitu. Telepon misterius itu tuh cuman ngabarin kalau si Michael ini sama pasangannya ini pelakunya inilah yang lagi nelpon gitu loh. Udahnya ngaku yang bagian Michael yang 6 bulan yang lalu yang polisi gak nemu jawabannya kayak mana, ngaku juga dia. Tapi si penelpon misterius ini nyebelin gitu loh. Nada dia ngaku tuh gak kayak orang ketakutan. Kalau orang ketakutan menyerahkan diri kan. Ini enggak, dia emang sengaja ngeledek aja dia. Lihat tingkahnya si pelaku misterius itu begitu, polisi itu bingung deh. Pelaku tuh kalau nelpon atau menyerahkan diri tuh biasanya udah dihantui kesalahan gitu, atau udah ada penyesalan. Nggak ada yang kayak gini nih. Ini soalnya kayak cengengesan gitu loh orangnya. Nah di tanggal 31 Juli masih di bulan yang sama, ada 3 kantor media. Mungkin kalau di tempat kita tuh zaman-zaman itu tuh penerbit koran gitu ya. Nah media-media ini dapat surat di waktu yang sama di 3 tempat yang berbeda. Nah 3 media tadi itu ada di Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle, dan ada satu lagi di San Francisco Examiner. Nah di 3 media itulah yang dikirimin surat sama orang misterius ini. Nah di surat yang didapat sama 3 kantor media ini berisikan 3 paragraf ancaman, 1 lembar ciper, dan 1 kayak tanda pengenal gitu loh. Jadi pengirim misterius ini identitasnya malah dibongkar sendiri sama dia, tapi gak nama dia nih yang dipakai sama dia tuh, dipakai nama inisial. Tertulislah di surat itu, "This is the Zodiac speaking." Dari sini kita sudah punya nama. Biar lebih enak ke belakang kita akan sebut namanya adalah Zodiac. Jadi pelaku misterius tadi yang akhirnya namanya kita tahu sebagai Zodiac ini, dia memang sengaja ngeledek dia. Dia memang sengaja ngasih tahu ke polisi, ngelapor ke yang tadi. Belum cukup dari itu, dia pengen lebih rame lagi. Media yang kasih surat, biar semua orang tahu dah. Seakan-akan dia mau ngasih tahu kalau pelaku yang kemarin tuh 2 kasus itu tuh ada orangnya, gua nih orangnya gitu dia. Ngasih tahu nama inisial dia tadi. Tapi media juga bingung kan, maksudnya apalah gitu ya, kenapa dikasih tahu gitu. Nah dari surat yang tadi 3 paragraf ancaman itu kayak muatan berita gitu loh, yang si Zodiac ini minta media-media ini tuh ngeberitain untuk dirilis. Belum lagi di luar dari 3 paragraf ancaman tadi, si Zodiac ini minta ciper tadi itu ditaruh di halaman depan media. Nah kau cetak lah, tapi taruh paling depan. Pokoknya taruh paling depan, nggak boleh di belakang gitu. Karena dia ngasih 1 ancaman nih, kalau kau nggak turutin ini dirilis di media dan ciper ini lo taruh di depan nih, besok akan ada kasus lagi, baru aku yang bikin gitu, yang diucapin sama si Zodiac. For the information teman-teman, jadi ciper yang dia maksud ini kayak password atau kode enkripsi gitu loh, yang misalkan A harus lo tambah berapa digit lagi ke belakang, seterusnya begitu. Nah kode rahasia ini yang dia minta untuk ditaruh di halaman depan. Gue yakin sih mungkin sebagian besar teman-teman udah tahu lah ya, tapi paling gak gitu contohnya, misal buruk gitu, katakanlah buruk gitu ya. Kata yang pengen dia sampaikan adalah buruk, tapi karena pakai enkripsi tadi, B, U, R, dan ke belakang itu akan jadi acak-acakan. Jadi mungkin aja huruf pertamanya bukan B dan seterusnya. Nah itu kode itu yang pengen dia taruh di depan. Yang jadi masalah, media juga nggak tahu kan, maksudnya cara mecahinnya kayak mana gitu ya. Lagi pula juga orang yang baca sekalipun di halaman depan, misalkan media itu udah dicetak nih koran di mana-mana, yang nggak bisa bacanya juga kan pasti nggak tahu dia maksud dan tujuannya apa. Orang pasti akan ngira kalau ini huruf acak aja yang nggak tahu bacaannya apa. Sampai akhirnya ciper kode ngacak yang dikasih sama Zodiac ini berhasil dipecahkan. Yang memecahkan adalah 2 guru SMA. Ada 2 guru yang berhasil ngebantu untuk memecahkan kode yang dikasih sama Zodiac. Jadi kalimatnya begini, buat gua ngebun-bun orang itu hal yang sangat menyenangkan. Itu lebih menyenangkan bahkan daripada hewan sekalipun di hutan. Ketika ntar aku mati pun aku bakal terlahir kembali di surga. Itu 3 baris kalimat yang ditulis dari kode enkripsi tadi. Dan sejak saat itu
Sejak kode itu udah dipecahkan dan segala macam, zodiak ini bukan sebatas nama aja, tapi kayak bentuknya jadi setiap orang dengar itu rasanya kayak ancaman gitu loh. Itu jadi sumber ketakutan baru untuk warga California Utara pada saat itu. Setelah surat kabar pertama yang dikasih sama zodiak ini benar-benar dirilis sama media, suasana di Vallejo itu benar-benar jadi mencekam. Setelah 2 kejadian itu dan surat itu disebar kemana-mana, dan karena itu kemana-mana kan, jadi semua orang yang tadinya tahu cuman pihak rumah sakit sama polisi, sekarang betul-betul semua orang di sana pada tahu kabar tentang si zodiak. Makin terkenal lah nama dia ini. Rumor kabar ini mulai nyebar kemana-mana, dan gara-gara itu gak ada lagi tuh muda-mudi pasangan alay gitu yang pada nongkrong lagi di Lovers Lane yang tadi, yang kasus pertama. Tempat itu jadi sepi. Kalau udah agak malam dikit udah gak ada pengunjung lagi. Polisi juga makin memperketat patrolinya. Takut keselip lagi. Zodiak ini kan gak tahu kapan munculnya, tiba-tiba aja. Ya cuman berharap harusnya kan kita udah turutin nih mau dia nih. Harusnya kan gak ada korban lagi. Gitu. Nah, si zodiaknya di situasi ini di mana, Bang? Si zodiak ini selagi di posisi senang-senangnya dia. Dia ngerasa menang 1-0 nih. Karena semua media jadi ngeberitain dia, nama dia di mana-mana. Setiap dia denger sekelibat, kan dia misterius kan ya. Setiap dia lagi di publik gak sengaja ngeliat orang atau denger orang lagi ngomongin dia, memperbincangkan nama dia, seneng betul dia. Oh, NPD final boss lah pokoknya. Karena emang itu yang dimau sama dia. Dia tuh sebetulnya bagian kriminal 2 sebelumnya itu cuman rangkaian dari misi dia. Misi dia utamanya bukan itu. Tujuan dia ya inilah, nama zodiak itu dikenal di mana-mana. Orang tuh pada ngomongin dia gitu. Ada sensasi sendiri yang dia rasain yang nggak bisa diungkapin lah. Nah, di tanggal 4 Agustus si zodiak ini ngirim surat lagi ke media. Ini tertulis jelas di halaman pertama. Ini surat gua tujukan buat editor ya. Jadi dia ini di surat itu minta kalau berita soal zodiak ini harus tetap diterbitin terus. Misalkan udah usang nih minggu yang lalu, minggu ini harus ada yang baru lagi gitu. Yang dia mau tuh pemberitaan soal nama dia ini nggak boleh berhenti gitu. Dan karena yang kayak gue bilang tadi, dia udah menang 1-0, ngancem lah dia nih. Ya terserah mau diturutan apa enggak namaku ini kau liput lagi di media. Kalau nggak mau, ku tambah lagi nih masalah. Dia ngancem kalau dia bakal ngelakuin kasus sama lagi. Jadi seakan-akan media-media ini kendalinya di tangan dia gitu lah. Nah, jadi yang dia pengen ini media dia terus ngeberitain nama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pengen ngasih pressure aja sama polisi. Makanya dia mau setiap laporan dia, setiap surat yang dikirim sama dia ke polisi itu harus direspon. Dan yang paling terakhir, dia mau orang-orang tuh selain ngomongin nama dia nih, orang tuh bakal gelisah terus lah. Di 3 poin ini nih tujuan dia sebetulnya. Tapi bukan cuma 3 tadi itu aja, dia udah mulai belagu lah, karena dia ngerasa kalau dia ini mulai pegang kendali nih, permainan tuh ada di tangan dia lah. Nah, jadi mulai dari kasus dan juga terbitnya surat dia yang tadi, yang ke editor tadi, dia nambahin 1 pesan nih. Dia mau kalau orang-orang tuh tahu nama zodiak pasti. Yang kedua, di nama itu ada crosshair. Teman-teman yang main game-game Battle Royale tahu lah ya crosshair itu gimana bentukannya. Nah, dia mau selalu ada crosshair itu di surat kabar yang diberitain lah. Di mana-mana pun ada, dan bahkan nanti kasus-kasus ke bawah ini selalu ada logo itu. Di mobil korban lah, di surat yang dikirim di kantor pas segala macam selalu ada logo itu. Karena menurut dia zodiak ini udah dapat nih gue namanya nih. Nah, gue butuh logo nih. Dia bikin personal branding gitu loh dia. Pokoknya orang kalau ngeliat crosshair ini udah kayaknya zodiak gitu. Sama kayak lu pada ngeliat checklist ini Nike gitu lah intinya. Dan secara gak langsung si zodiak ini kayak nantangin polisi gitu loh. Ada satu waktu dia ngirimin surat ke Chronicle tadi, yang tulisan suratnya tuh begini nih. Polisi hampir aja nangkap gue. Tadi gue di jalan papasan samping dia tapi gak ketangkap gitu. Kurang lebih kalau dibaca dengan nada intonasinya begitulah, ngejek gitu dia. Buat polisi itu bener-bener kayak ejekan gitulah. Tapi memang itu bagian dari permainan yang si zodiak mau. Karena buat dia tujuannya yang penting bikin polisi tuh nurut gitu sama dia. Udah dulu nurut sama gue gitu. Lebih dari itu, dia pengen ngontrol segalanya, media dan juga polisi dan segala macam nih. Jadi pengen dia tuh hukum gue pegang, media gue pegang. Itu udah 2 yang paling powerful lah ibaratnya. Tapi dia sambil ngeledek lagi dia kayak seakan-akan terang-terangan dia ngerasa kalau gue nih udah paling pinter lah. Gak ada lagi yang bisa ngalahin gue lagi nih. Soalnya siapa lagi pelaku tindak kejahatan yang ngasih kode kayak gue nih. Yang kode itu bener-bener ngasih jawaban. Jadi menurut dia, ya udah deh gue kasih jawabannya. Yang penting kau percayain aja. Ntar kalau bisa lo percaya juga lo tahu siapa gue. Gitu intinya. Percayain aja kodenya. Kalau emang lo nyari identitas gue, cukup percayain kodenya aja. Tapi memang sesulit itu untuk percayain kode yang dikirim nama si zodiak ini. Setelah serangkaian surat dan juga chipper yang dikirim nama zodiak ini,
perhatian masyarakat sama polisi itu mulai meningkat, makin meningkat bahkan. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan ngacak ya, kasusnya tuh bener-bener random, nggak jelas kapan waktunya dan tujuannya apa. Yang sekarang ini enggak dia, kayak ada polanya gitu loh. Puncak kejadiannya ada di tanggal 27 September 1969 di salah satu tempat wisata paling terkenal di California Utara. Nah, di tempat itu tuh kayak danau gede gitu loh. Dan waktu itu situasi di sana ya lagi tenang. Memang tempat itu bisa dipakai sama anak-anak sono tuh untuk piknik gitulah. Bocah-bocah sekarang mungkin lari gitu loh, pikir-pikir danau. Nah, di tempat itu ada dua sejoli nih, namanya Brian sama Cecilia. Mereka berdua ya pacaran, ngedate gitulah, berduaan di sono. Di tempat itulah tuh lagi ngobrol si Brian sama Cecilia nih. Tapi di waktu mereka lagi ngobrol, lagi santai nikmati pemandangan ini, si Cecilia ini dari kejauhan dia kayak ngelihat orang tuh merhatiin mereka berdua. Soalnya nggak cuma sekali dua kali gitu kejadiannya. Kayak dilirik, ih kayaknya dia ini merhatiin kita terus deh yang gitu. Dua kali kayak gitu terus diperhatiin. Makin lama malah makin mencurigakan, gelagatnya makin mencurigakan gitu. Belum lagi pas ditengok lagi nih beberapa kali, tengokan ketiga ini si orang yang menurut dia nih mencurigakan misterius ini lama-lama makin mendekat. Semakin dekat tuh semakin kelihatan. Dia tuh pakai baju kayak jubah hitam gitu, kayak jaket lah tertutup semuanya. Sebagian dari mukanya ini juga tertutup. Si Cecilia kan lihat begitu, ini makin aneh nih orang nih. Lebih aneh lagi ketika makin dekat tuh kan makin kelihatan jelas ya ciri-cirinya ya. Jadi di dada dia ini kan kayak pakai apa sih cok, jubah gitu. Tapi di dada dia ini ada gambar crosshair, mirip seperti yang kita tadi gambarkan di atas. Semakin dekat tuh orang, di tangan kanannya ternyata pegang tol-tol. Nah lu bayangin mau ngapain? Gak mungkin ajak main kartu, main Squid Game, gak mungkin. Nah waktu nyamperin mereka berdua ini, si Zodiac ini lah dia ngomong nih, gue baru keluar penjara nih, gue butuh mobil sama duit lain nih. Malak deh, sekarang gak langsung tuh kayak minta gitu deh. Tapi gara-gara udah buat tel-tel gitu kan, ngomong gitu juga sambil ditodongin. Jadi si Cecilia sama si Brian ini ya gak banyak yang bisa mereka lakuin gitu. Cuman oke lah, aku bantu lah gitu. Oke, ku kasih, ku turutin apa yang kau minta, tapi jangan sakitin kita berdua gitu. Kurang lebih yang diucapin sama Brian dan juga Cecilia. Tapi setelah itu si Zodiac itu gak ngejawab apa-apa. Dia cuma minta, udah tiarap lu orang dua gitu. Si Cecilia ini sama si Brian ini suruh tiarap mereka berdua. Udahnya tiarap, dia lah ngeluarin sajam. Sajam itulah yang dipakai, yang nggak bisa gue ceritain, tapi lo orang pasti tahu lah kebayangannya gimana. Jadi posisinya itu si dua pasangan ini tuh suruh tiarap sambil diikat di tanah gitulah. Baru diberesin sama si Zodiac. Dan setelah ngelakuin semua itu, si Zodiac ini pakai identitas baru dia. Crosshair logo tadi itulah ditempel di mobil mereka berdua ini, di mobil korban ini. Terus ada tulisan kode. Yang kode ini nih waktu gue baca tuh kayak gak asing deh dengan angka-angka ini. Jadi yang ketulis tuh gini, Valeo 12 20 68 7469 September 2769 by knife. Kalau kalian runtutin dari awal, itu semuanya tuh tanggal-tanggal kejadian dari kasus yang pertama, 12 20 68. Berarti kan tanggal 20 bulan 12 1968 kasus yang pertama di atas tadi. Yang bawahnya juga 7469 sama, itu kasus yang kedua. Dan September 27 ini kasus yang sekarang, yang hari ini terjadi ini, yang ditempel di mobil dia ini. Jadi seakan-akan kode yang ditinggalin nama Zodiac ini cuma pengen ngasih tahu aja, kalau nanti ada media atau polisi yang datang dan nemuin mereka berdua ini gue kasih kode nih, lu gak usah bingung-bingung lu cari. Ini itu ketiga, dua dari sebelumnya yang gue juga yang lakuin. Gitu yang dipikir sama Zodiac. Dan setelah kejadian itu ternyata satu di antara mereka dua ini, si Brian ini berhasil selamat. Cecilia ini yang harus jadi korban tewasnya lah. Nah Brian ini selamat, diinterogasi lah, ditanya kayak mana kesaksiannya waktu kejadian segala macam. Dia cuma bilang, aku bingung buat nyeritain kejadiannya kayak mana gitu. Pelaku ini bener-bener setenang itu dia ngelakuinnya, kayak seakan-akan udah bukan pertama kali, nggak ada tegangan sama sekali. 2 minggu setelah kejadian itu dia lanjut lagi misinya. Kalau tadi itu kan berbulan-bulan gitu. Ini 2 minggu aja deh, 2 minggu dari yang kejadian di danau itu lanjut lagi. Tanggal 11 Oktober 1969 di San Francisco. Waktu itu kejadiannya ini menimpa seorang supir taksi, namanya adalah Paul. Jadi waktu itu dia dapat penumpang di daerah Mission and Gary. Nah penumpang inilah minta diantar ke Presidio Heights, sebuah kawasan yang di sana tuh terkenal akan keamanannya. Nah diantarlah tuh sama si Paul seperti taksi tadi sampai ke tempat tujuan. Begitu sampainya ke tempat tujuan, penumpang ini dari belakang ini nodongin tol-tol tadi kayak tadi tuh, langsung dar, selesai. Si Paul ini nasibnya harus menjadi yang keempat di tangannya Zodiac. Jadi penumpang itu ternyata si Zodiac. Berbeda dengan 3 sebelumnya yang selalu di tempat yang tidak ada saksi segala macam. Di kejadian yang menimpa si Paul ini, si Zodiac ini sempat
sempet kepergok lah waktu dia ngelakuin aksinya ini. Ada saksi yang lihat. Nah, menurut saksi yang lihat si Zodiac ini, jadi diperhatiin dari jauhan itu dari seberang gitu si Zodiac ini kayak ngusap-ngusap kaca gitu sambil dia nyobek kain bajunya si Paul. Nggak tahu lah dia ngapain lah, soalnya kan dari jauh kan. Nah, setelah kejadian itu keluar dia dari mobil itu pakai kacamata aja dan kayak sebelumnya dia nggak mencurigakan gitu loh, santai aja dia. Bahkan sesantai itu karena dia setelah ngelakuin tindakan itu nggak lari, dia nggak ada panik-paniknya, dia begitu keluar pakai kacamata jalan kayak orang normal biasa. Nah sialnya setelah polisi datang dan dapat informasi dari saksi ini, polisi itu ngerasa kayaknya kayak tadi gua kepapasan deh sama dia, ketemu deh gue deh. Cuman karena di laporan itu di saksi ini dia bilang kalau pelakunya tadi ciri-cirinya berkulit hitam, jadi yang polisi gak diberhentiin karena menurut mereka dari catatan pertama kasus itu kan ciri-cirinya badannya tinggi besar, kulit putih, beda banget sama yang ini. Dan gara-gara itu lagi-lagi untuk keempat kalinya si polisi ini gagal lagi untuk tangkap si Zodiac, lolos aja si Zodiac. Setelah kejadian ini beberapa hari kemudian di San Francisco di Chronicle Media tadi itu dapat surat lagi. Kau usah nebak dari siapa, udah pasti dari Zodiac. Nah surat ini isinya adalah potongan kainnya si Paul tadi loh, yang menurut saksi tadi kayak lagi ngambil potongan baju itu. Nah sobekan itulah dimasukin ke surat, dilampirin gitu. Dan kayak biasa isinya 1-2 paragraf ancaman gitu, sama simbol yang gak pernah dilupa ini, crosshair itulah. Sama ada satu kalimat yang lumayan menggelitik. Dia bilang gini, hampir aja gue ketangkap polisi, padahal udah papasan tapi gak ketangkap gitu. Kayak ngeledek gitu lah dia. Gue gak bisa bayangin kayak mana waktu itu detektif atau pihak berwajib yang baca surat itu pasti dongkol banget sih. Nah setelah itu Zodiac lah mulai ngirim cipher atau kode enkripsi kayak yang sebelum-sebelumnya. Tapi sekarang jumlahnya lebih banyak, 340 karakter. Satu rupiah ribet itu 340 karakter. Saking rumitnya tuh cipher yang dikirim nama si Zodiac ini tuh bahkan berhasil dipecahkannya tuh 2020. Dari sekian puluhan tahun tadi itu baru terpecahkan di tahun 2020 lalu. Yang isinya panjang kali lebar lah. Tapi yang intinya begini. Nah, gue mah nggak takut mau lo taruh di ruangan yang isinya gas semua dan juga itu darah itu nggak masalah. Gue juga gak bakal takut karena itu malah semakin bikin gue lebih cepat masuk ke surga. Itu kurang lebih isinya. Dan gak cuma cipher baru itu aja. Di dalam surat dia ini ada satu kalimat ancaman ya seperti biasa lah. Tapi yang kali ini bener-bener menyeramkan. Gue gak tahu ya kenapa orang-orang tuh bisa kepikiran begitu gitu loh. Udah kayak film-film gitu loh kalau kejahatan di luar tuh. Jadi intinya dia tuh ngasih tahu ke polisi dan juga media. Intinya dia mau ngasih tahu ke polisi dan media kalau gue ada lagi nih yang gabut nih, gue pengen banget ngeledakin bus sekolah gitu. Gue pengen apa yang ada di dalamnya tuh pada berterbangan. Gila itu gue ngebayanginnya pusing sih. Nah masalahnya kan di sekolah kan banyak gitu. Yang mana yang mau dia maksud tuh yang mana gitu. Yang bisa dilakukan sama pihak kepolisian tuh ya cuman was-was. Makanya setelah ada cipher dan juga isi surat ancaman itu, setiap bersekolah segala macam tuh dijaga ketat lah. Polisi juga minta bantuan sama guru segala macam, lebih aware sama siswa dan juga segala macamnya. Jadi makin mencekam lah. Karena kan random nggak tahu nih dia nih gabutnya di yang mana. Nah sampai situ aja. Kejadian selanjutnya ada di tanggal 22 Maret 1970. Waktu itu ada namanya Kathleen John, perempuan ya. Perempuan ini Kathleen ini bawa mobil sama gitulah. Nah waktu si Kathleen ini lagi jalan sama mobil dia ini, si Zodiac ini dia kayak nunggu di seberang jalan gitu loh. Dia kayak teh punten teh gitu deh. Gue nyetopin si Kathleen, berhentilah si Kathleen, bingung kan. Hampura punten ditanya lama Kathleen kenapa gitu ya. Nah menurutnya si Zodiac ini ban mobil teteh ini pecah. Pas dicek sama si Kathleen ini betul aja ban dia itu bocor. Nah kan karena panas segala macam gak enak, udah masuk aja mas gitu. Akhirnya si Zodiac ini suruh masuk. Sampainya dia masuk di pintu tuh mobil cepet tutup gitu. Begitu udah ketutup semua, dia ngadep si Kathleen sambil bilang, lo tahu gak siapa nggak gitu. Dia ngaku dia. Jadi seakan-akan yang dirasain sama si Zodiac ini, gue udah cukup kayaknya ya, beberapa kasus gak ketangkap nih. Media bisa gue kontrol, orang udah pada ngomongin nama gue di mana-mana. Tapi kayaknya akan lebih seru lagi kalau orang itu tahu nama gua dan ketemu gua secara langsung. Itu tujuan dia nemuin si Kathleen ini. Ya enggak banyak yang bisa dilakuin sama si Kathleen. Karena dia kan tahu kan siapa Zodiac ini, karena media dia benar-benar ada gitu. Cuman diam dia cuma nunggu momen. Jadi mobil ini yang ngebawa si Zodiac. Dia cuma nunggu momen kalau nanti kecepatannya tuh mulai nurun atau enggak ngebut-ngebut amat, dia mau lompat dia. Dan betul aja setelah momentumnya pas, lompatlah dia dari mobil itu. Tapi gara-gara dia ngelakuin itu, akhirnya dia bisa selamat. Tapi ya dia harus jalan sepanjang jalan karena mobil dia gondol tuh sama si Zodiac. Jalan sepanjang jalan tuh sampai malam gitu, dia sampai ke kantor polisi. Diceritain semua yang dia alamin, apa yang dia temuin dan juga
siapa orang yang tadi ini yang jangan jelas dia ngaku, ini diceritain semuanya sama polisi. Sambil dengar pengakuan dan juga informasi dari si Catherine ini, polisi itu sambil ngegambar, ngebuat sketsa. Ini bukan orangnya gitu. Iya, nggak lain nggak bukan. Ya betul, orang itulah yang kulihat, orang itulah. Bener, itu bener-bener zodiak. Karena polisi ngerasa semua informasi yang dikatakan Catherine ini cocok gitu ya. Apalagi didongkol kan, ini bocah ngeribetin satu kota. Akhirnya ya deket, kau ternyata di sini nih ya, ketemu nih abis ini nih. Tapi ternyata tetap aja, walaupun semua informasi sudah sedekat itu, ya tetap aja masih belum bisa ketangkep si zodiak ini. Bahkan di bulan September di tahun 1970-an, dia nih balik lagi dia. Sekarang yang ditarget sama dia ini seorang perawat namanya Donna. Dia bekerja sebagai perawat, tapi waktu kejadian itu nggak di rumah sakit. Kejadian itu malah ada di sebuah kasino yang tepatnya ada di Nevada. Nah, yang bikin bingung di kasus selanjutnya ini nggak ada saksi, nggak ada temuan atau bukti fisik, bahkan nggak ada mayatnya si Donna ini, nggak ketemu gitu loh, hilang aja. Jadi seakan-akan kayak laporannya ya udah orang hilang aja gitu. Padahal udah tahu betul kalau itu kelakuannya si zodiak, karena lagi-lagi selalu ada logo. Udah benar-benar bingung lah polisi. Maksudnya ini nggak mungkin hilang, maksudnya nggak bisa dinyatakan sebagai orang hilang aja karena ada logo crosshair itu loh. Yang polisi dari awal tahu kalau itu pasti zodiak lagi nih pasti. Kasus itu sambil berjalan, sambil pencariannya dicari tuh nggak ketemu. Di tengah-tengah itu surat seperti biasa datang. Di surat itu isinya adalah Sierra Club. Kalau lo mau nyari mayat, coba kau tengok ke arah danau. Kurang lebih sih suratnya begitu. Tapi tetap sampai sekarang polisi gak pernah bisa untuk mencari kasus itu. Dari semua rentetan kasus sebelumnya, polisi kan mulai nemuin ciri-cirinya kan. Nah, ciri-ciri inilah yang dia pakai untuk merujuk ke beberapa nama. Akhirnya dapat 2 nama yang paling mendekati dengan zodiak sesuai dengan ciri-cirinya. Ada satu pria, yang pertama namanya adalah Arthur, satu pria yang mirip banget, ciri-cirinya berbadan tinggi gede gitu, yang perilakunya juga mencurigakan. Belum lagi dia ini pernah bilang kalau aku nih pengen beresin ngabisin pasangan sejoli gitulah, karena kebetulan namaku juga di belakang Arthur itu ada nama zodiaknya. Tapi setelah dicocokin DNA-nya dan segala macemnya, tidak ketemu kecocokan antara dia dengan si zodiak. Jadi ngaco lah nih, Arthur ini ngaku-ngaku aja dia bukan. Orang aneh malah jadi pada obses pengen jadi zodiak kan ya. Yang kedua ada seorang pria namanya adalah Gary. Gary ini tapi nggak datang dari kepolisian. Nama Gary ini datang dari tim independen. Segede itu kasusnya sampai yang mecahkan itu bukan cuma dia kepolisian aja. Jadi kayak ada tim independen gitu yang underground buat nyari keberadaan si zodiak juga. Dari tim independen lah dapat nama si Gary tadi. Karena menurut mereka ada bekas luka di dahi gitu loh, yang itu mirip dengan gambaran sketsanya si zodiak. Tapi menurut FBI 2 pria tadi tuh nggak ada kaitannya sama sekali sama si zodiak. Nggak ada satupun yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan kasus ini masih terus berlanjut. Setelah semua runtutan kejadian dari kasus yang pertama yang ada di Lovers Lane tadi sampai yang terakhir dan juga serangkaian surat-surat aneh yang dikirimin sama si zodiak ini, polisi akhirnya sepakat kalau zodiak ini jadi concern utama untuk kasus paling besar yang harus kita pecahkan. Di California waktu itu ramai banget untuk ngebahas itu. Tapi saya setelah beberapa bulan dinyatakan kalau ini jadi target utama gitu ya untuk tindak kejahatan, polisi ini malah mulai nemu pola yang berbeda. Zodiak ini kok nggak kayak biasanya gitu ya. Biasanya bahkan tadi kan di beberapa kasus setelah yang pertama, kedua seterusnya intensitasnya kan cepet kan, 2 minggu lah, berapa bulan lah. Abis dari kasus surat gitu, selalu kebaca kan polanya kan. Nah karena pola-pola itu udah dibaca, udah jadi modal untuk nyari nih. Tapi setelah itu malah gak pernah ada lagi. Kayak ada pola yang sama tapi rentan waktunya udah berbeda gitu, lebih lama bahkan sekarang. Pokoknya polisi nganggap kalau ini perubahannya kerasa jelas lah, gak kayak biasanya lah. Surat itu masih tetap datang, tapi kayak yang gue bilang tadi nggak seintens dulu. Udah gitu, kok ada yang aneh ya? Kan polisi itu kan nggak cuma soal ini kan, pasti dipikir juga dari psikologi si pelaku kan. Kok perhatiin ini pola dia ini udah berbeda, sama intensitas ancaman dia ini udah beda main dulu. Dulu kayak udah yang kayak mau menggebu-gebu bener gitu kan. Sekarang kok kendor gitu. Dan bahkan surat itu datang aja tapi tanpa ada kasus. Biasanya kan dia setelah ngelakuin kasus ngasih surat gitu, kayak ngasih clue. Ini enggak, surat aja yang datang tapi enggak ada kasus apa-apa. Tapi baik lagi polisi ini udah dari awal kan udah kesel kan, udah dongkol juga sama zodiak. Udah beberapa kali terkecoh, udah pernah sampai papasan pun enggak ketangkap juga. Jadi dia enggak gampang percaya lah. Gue nggak yakin nih dia benar-benar taubat nih bocah nih. Ini pasti dia lagi ngerasain sesuatu yang besar gitu ya. Makanya was-was aja, mending antisipasi lah daripada ntar tiba-tiba ada apa gitu yang dipikir sama pihak kepolisian.
Tapi betul aja ditunggu beberapa bulan nggak pernah ada lagi kasus yang ada crosshair logo zodiak tadi di mana-mana nggak ada. Kalau toh ada beberapa kasus di tempat itu, nggak ada hubungan dan kaitannya gitu loh sama si zodiak. Crosshairnya nggak ada, motifnya juga udah jelas gitu, bukan kayak yang crosshairnya si zodiak. Makin bingung polisi, bingung lah, ini maksudnya apalah dia nih. Kali ini kasusnya mulai berubah. Kalau dulu kan intensitas kejadiannya tuh kan cepet terus pindah-pindah. Di tempat A kejadian, belum beres kasusnya pindah ke tempat B, pindah ke tempat C, dan identitasnya selalu sama, crosshair itulah. Sekarang enggak, jadi sekarang kayak ngejar pelaku, tapi polisi tuh lebih penasaran sama apa ya rencana nama dia nih ya. Bahkan polisi pun sampai ngebaca satu pola. Dari semua rentetan kejadian itu sampai di tahun 1970 sampai 71 ini intensitasnya kan berkurang, bahkan sampai setengah tahun udah ditunggu polisi, nggak ada kemunculan lagi dari si zodiak ini. Setengah tahunan lah kurang lebih dia ngilang. Tapi kayak gue bilang tadi, bukan berhenti gitu aja loh si zodiak ini ngirimin suratnya, tapi ya kalau kasusnya udah nggak pernah ada lagi lah. Jadi dia tetap ngirimin surat, tapi makin lama tuh makin aneh gitu ya. Di tahun-tahun itu bahkan 3 tahun, hampir 4 tahun, dari 1970, 71 ke 74. Di 74 ini dia ngirim surat lagi. Orang masih ingat lah kalau itu zodiak, karena dia masih tetap nempelin logo dan juga nama dia itu zodiak itulah. Jadi tetap dikirim dan orang masih tahu kalau itu zodiak. Tapi isinya udah kayak dulu gitu. Kalau dulu kan dia ngasih ciper kode misterius, abis itu ngasih ancaman, kayak sebuah permainan yang diatur sendiri lah. Kali ini enggak, dia yang dikirim sama dia tuh dia ngomentarin film sama ngomentarin media, bener-bener gak penting lah ini. Menurut polisi, kayaknya nih bocah udah mulai hilang nih kebiasaan lamanya. Itu aja. Karena menurut polisi setelah kejadian Paul si supir taksi itu sampai sekarang udah nggak pernah ada lagi tindak kejahatan atas nama zodiak lagi. Mungkin itu jadi terakhir lah. Hal itu yang bikin polisi itu bertanya-tanya, dia kemana lah nih bocah gitu ya. Apa dia itu udah ditangkap karena kasus yang lain? Apa dia udah pindah tempat, udah di sini lagi, nggak di California lagi? Atau emang dia udah nggak ada aja, maksudnya udah meninggal aja? Nah, karena penyelidikan ini berlangsung lumayan lama, puluhan tahun, bahkan sampai di tahun 2000-an. Di tahun 2000-an itu kan teknologi forensik lebih canggih lagi kan. Semua barang-barang bukti yang pernah dikirim sama si zodiak ini kan masih tersimpan rapih. Kain yang dari supir si Paul tadi, udah gitu. Lo perhatiin gini nih, kalian pasti bertanya kenapa nggak dicari tahu aja bang siapa yang ngirim surat. Kan setiap dia ngirim surat kan perangko segala macam kan, zaman itu pakai perangko kan masih ada harusnya. Entah dijilat lah, entah pakai nasi gitu kan mesti ada kan, nggak mungkin enggak. Iya, itu juga disimpan kok sama polisi. Jadi makanya ada yang namanya tes DNA-nya kayak di awal tadi, di beberapa kasus yang sebelumnya tadi kan gitu. Nah, ini juga sama, dengan teknologi yang udah ada ini dicari nih dari barang bukti tadi, kain dan juga perangko, surat-surat ini di tes DNA-nya. Tapi balik lagi karena kasus ini tuh dari 1968 tadi kan yang pertama apa 69 ya, kurang lebih segitulah, udah puluhan tahun sampai tahun 2000 sampai tahun 2000-an. Mungkin bisa aja dilakukan tes DNA dan segala macam dengan teknologi dan juga alat yang baru yang lebih canggih. Tapi balik lagi kan barang bukti itu udah tua. Jadi mungkin ya udah inilah, udah mudar atau apalah. Makanya nggak pernah bisa untuk diungkapin. Nah, yang menarik dari serangkaian kasus tadi, zodiak ini beda gitu lah sama orang-orang yang punya tindak kejahatan biasanya. Bahkan bisa dibilang termasuk jarang terjadi di dunia kriminal. Biasanya orang tuh ketangkep karena emang ditangkep, atau ketangkep karena emang dia menyerahkan diri, atau emang dia udah tobat aja baru menyerahkan diri. Nah, dia ini enggak nih, dia ini berhenti untuk melakukan semua tindakan kejahatan dia sebelum siapapun tahu siapa identitas dia. Makanya nggak heran kalau banyak orang yang spekulasi apa dia ini udah pindah dari California Utara, atau dia udah meninggal atau apalah, nggak ada yang tahu soalnya. Bahkan waktu itu ada satu detektif di sana, bukan detektif Conan ya, detektif di sana tuh yang bilang kalau semua pembunuh tuh akhirnya akan ketahuan wajah aslinya, tapi kecuali si zodiak, nggak ada yang tahu soalnya dia ini siapa. Karena semua itulah yang bikin si zodiak ini menjadi sebuah misteri tindak kriminal paling terkenal di Amerika. Dan sampai detik ini sekarang video yang gue buat, kasus ini masih dibuka, yang mungkin aja nggak akan pernah terpecahkan. Itu dia untuk serial killer yang berjudul Zodiak. Kalau boleh jujur dari episode 1 sampai sekarang 2 yang paling favorit. Ini termasuk dalam 2 nih. Pertama gue masih Catur. Lu pada nonton Catur itu bagus banget. Catur yang kedua ini Zodiak nih mirip-mirip lah kayak Catur. Kalian tonton aja, kasih tahu gue kalau menurut kalian yang paling seru, menurut kalian yang mana? Komen aja di bawah.